Halo, bergabung kembali di channel berfisika.com. Oke teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan tutorial nomor 7. Oke, soalnya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Jadi ada dua balok ya, benda bermassa lah ya. Balok satu di bawah dan balok dua. Oke, balok satu yang ini dia berada di lantainya licin. Berarti kalau licin tidak ada gaya gesek kinetis atau statis, tidak ada gaya gesekannya, berarti mu-nya sebenarnya 0, koefisien geseknya. Nah, tetapi di antara M2 dan M1 itu ada gesekan teman-teman, tidak licin. Nah, mu S-nya 0,6, oke. Nih, mu S-nya ada 0,6 dan mu K-nya 0,4. Oke, kemudian massa yang bawah 40 kilo ya, massa yang di atasnya 10 kilo diletakkan di atas benda M1, oke. Dikenakan gaya F 100 Newton. Nah, jadi si F itu ada nilainya ya. Jadi si F itu memberikan gaya kepada M2 ya, ke kiri. Besarnya 100 Newton. Pertanyaannya adalah dalam bentuk vektor ke kanan atau ke kiri. Nah, berarti ke sumbu X kan bisa itopi atau minus itopi gitu kan. Berapakah percepatan A benda M2? Nah, benda M2 yang kecil dan B benda M1 yang bawah. Oke. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan problem ini, seperti biasa di dalam dinamika teman-teman harus menggambarkan diagram benda bebasnya ya. Oke, kita gambarkan diagram benda bebas ya. Diagram benda bebas. Oke. Nah, kita ambil yang atas dulu ya, biar ngurut gitu. Benda M2. Nah, saya tulis di sini ya. Benda M2. Oke, kita biasa titik ya tulisnya. Berarti ada gaya normal ke atas M2, kemudian ada gaya berat, oke, M2G. Oke. Kemudian ada gaya F. Nah, oke. Nah, kemudian jika F-nya digeser ke kiri, jika F-nya itu menarik balok M2 ke kiri, berarti akan ada gaya gesekan, teman-teman. Gaya gesekan dari si ini permukaannya ke si M2. Nah, berarti itu aksinya. Oke, berarti gaya geseknya. Gaya gesek antara 1 dan 2 ke kiri kan. Nah, gitu. Nah, gitu. Kemudian kita tinjau benda M1 yang bawah. Benda M1. Nah, seperti biasa, teman-teman ada gaya normal ke atas. Nah, gitu. Kemudian ada gaya berat kan, punya massa. Nah, gitu. Nah, teman-teman, hati-hati, di sini ada beberapa gaya yang teman-teman mungkin terlewatkan gitu. Yang pertama gaya apa? Ingat kasus kalau dua benda itu yang saling bersentuhan, berkontak, itu akan terjadi aksi reaksi, teman-teman. Nah, di sini aksi reaksinya ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah yang apa dulu nih, yang mudah. N aja dulu. Nah, yang ininya adalah N2, teman-teman. Nah, di sini ada N2, nanti di sini ada N2 aksen. Nah, apa itu N2? Apa itu N2 aksen, teman-teman? Paham nggak? Oke, kan saya tulis biar memudahkan teman-teman. Oke. Di mana ya? Di sini aja. Nah, N2 itu adalah apa? Gaya tekan. Oke, gaya dorong, gaya tekan, oke. Gaya tekan dari permukaan ke benda 2. Ke benda 2. Nah, permukaan apa di sini? Nah, M2 kan stay-nya di atau berada di atas benda M1. Nah, berarti permukaannya jadi permukaan benda M1, teman-teman. Nah, berarti permukaannya saya ganti. Jadi gaya tekan dari M1 ke M2 gitu, teman-teman. Jadi jadi N2 ini adalah aksinya, teman-teman. Nah, ini adalah aksinya. Reaksinya adalah N2 aksen. N2 aksen. Sini aja deh. Nah, N2 aksen. Berarti N2 aksen itu apa? Gaya tekan ya, reaksi dari M2 ke M1, dari M2 yang atas ke yang bawah, ngebalik gitu, membalasnya gitu. Nah, makanya ke bawah arahnya. Berarti ini reaksi kan, reaksi dari M2 ke M1.
Nah, ini M2. Oke, dah itu saya tulis satu. Nah, kemudian ada lagi teman-teman yang teman-teman belum mungkin terlewatkan, yaitu ini teman-teman. Nah, F aksen. F aksen itu apa? Gaya gesek reaksinya teman-teman. Kan gaya gesek ini antara dua benda permukaan, dua benda yang saling kontak. Nah, jadi kalau F yang ini adalah gaya gesek ya. F yang ini ya, F yang ini mah aksi yang dilakukan oleh permukaan M1, aksi M1 ke M2. Jadi ada gayanya ke M2. Kalau yang ini adalah reaksinya, reaksi dari M1, M yang atas ke yang bawah. Ini ada reaksinya. Reaksi dari M yang bawah atas, M2 ke M1. Makanya bekerja di M1. Oke, itu mungkin teman-teman gayanya. Nah, sekarang teman-teman tuliskan persamaan hukum Newton dari kedua benda ini, teman-teman. Oke, yang pertama sigma fx dulu boleh. Oke. Sigma fx untuk benda M1 ini. Berarti sama dengan dia ada gerakan kan? Oke, ada M1 A1. Berarti sigma fx-nya apa? Cuman F aja ke kiri kan, minus F, teman-teman. M1 kali A1. Oke, kemudian sigma fy-nya. Sigma fy sama dengan M kali A-nya 0. Nah, berarti apa aja teman-teman? Ada N1 positif kurangi N2 aksen min M1G sama dengan 0. Begitupun dengan benda 2-nya. Benda 2 berarti sigma fx sama dengan M2 dikali A2. Berarti sigma fx-nya ada F min F gede. F kecil kurangi F gede sama dengan M2 dikali A2. Nah, kemudian sigma fy-nya. Sigma fy-nya M kali 0. Kali A-nya 0 kan 0 kan? 0. Berarti ada N2 ada N2 min M2G sama dengan 0. Jadi kalau di sini nanti N2 sama dengan M2 kali G normal ya. Nah, ini. Oke, langkah selanjutnya kita ingin menentukan percepatan masing-masing M2, A2 sama A1. Nah, kita cek dulu teman-teman. Ceknya apa? Benda M1 dan M2 itu geraknya bersama-sama tidak? Nah, supaya kita tahu bersama-sama atau enggak, kita cek dulu gaya statis maksimum di sini. Kalau nanti si gaya gesek yang kita cari itu ternyata melebihi dari gaya gesek statis maksimumnya, berarti benda tidak bergerak bersama-sama. Oke, kalau dia bergerak bersama-sama, gaya geseknya statisnya harus masih kurang dari Fs maksimumnya, teman-teman. Oke, kita cek Fs maksimum. Oke, berarti Fs maksimumnya siapa? Berarti Fs maksimum itu adalah μs dikali gaya normal. Normal yang mana? Normal yang ini, N2. Nah, berarti μs dikali N2 tuh itu M2 kali G. Nah, μs-nya 0,4. 0,4. μs-nya yang ini 0,6. 0,6 dikali M2 tuh yang kecil 10. 10 kali 9,8. Nah, berapa Fs maksimumnya teman-teman? Teman-teman hitung 0,6 dikali 10 itu 6 berarti ya. Tinggal 6 aja kali 9,8. 58,8 saya bulatkan menjadi 59. Nah, itu Fs max. Nah, teman-teman cek apakah dia geraknya bersama-sama atau tidak. Oke. Nah, kita cek gaya gesek yang terjadi di sini. Di kedua benda ini. Dia nilainya besar atau kecil daripada Fs maksimum, kita bandingin. Nah, jika gerak bersama-sama, apa kata kuncinya? Berarti A1 sama dengan A2, teman-teman, sama dengan A lah. Ada suatu nilai A. Nah, berarti saya akan tuliskan yang ini sama dengan A dua-duanya ya. Yang ini dulu deh. Berarti min F sama dengan M1 dikali A. Berarti A-nya apa? Min F per M1. Sekarang persamaan yang kedua, yang ini. Nah, yang ini. Berarti F min F besar sama dengan M2 ya. M2 dikali A. Berarti A-nya sama dengan F min F per M2. Nah, makanya samain A sama ini. A sama A. Oke. Soalnya teman-teman udah punya, saya hapus dulu ya. Oke.
biar memudahkan penulisannya. F-nya 100 tadi ya. Oke, berarti yang ini minus F per M1 sama dengan ini F min F per M2 gitu kan. Kali silang teman-teman. Jadi min F M2 sama dengan M1 F min M1 F gede. Nah, F sama F gabung. Berarti ini ke sini. Oke, jadi M1 tambah M2 F kecil itu kayak gesek. Ini pindah luas. Nah, jadi F kecilnya adalah M1F dibagi M1 tambah M2. Yuk kita cek teman-teman, kayak gesek yang ini nilainya kita bandingin dengan Fs maksimum, kita bandingkan. Oke. M1 nya gede, berarti 40 dikali 100 per 10 40 tambah 10. Nah, berarti 4000 dibagi 50 berapa? 4000 dibagi 50 80 Newton teman-teman. Gimana bandinginnya sama Fs maksimum? Ternyata lebih besar dari ini. Oh, berarti bendanya tidak bergerak bersama-sama. Berarti A1 tidak sama dengan A2 teman-teman. Oke, udah kita cek ya, artinya si bendanya tidak bareng-bareng. Berarti dia punya percepatan masing-masing. Oke, kalau udah seperti itu kita hitung saja masing-masing percepatannya. Oke, saya hapus. Oke, untuk nomor A, nomor A itu mencari yang atas dulu ya, M2. Oke. Berarti yang M2 kita carinya dari sini ya. Nah, berarti sigma Fx sama dengan apa teman-teman? M2 dikali A2. Ini ya. Oke. Nah, berarti teman-teman tinggal masukin aja F. Berarti kalau dia udah bergerak berarti di sini FK ya, bukan Fs. FK min F sama dengan M2 dikali A2. Nah, berarti A2-nya adalah gaya gesek kinetis dikurangi F, per M2. Nah, gaya gesek kinetisnya adalah mu K dikali N. Berarti mu K-nya 0,4 dikali G normalnya tadi berapa? M2 kali G. Kurangi 100. Saya hapus aja biar mudah gitu teman-teman. Per M2 nya tadi berapa? M2 yang atas 10. Nah, berarti 0,4 kali 10 kali 9,8 kurangi 100 dibagi 10. Nah, seperti itu. Nah, berarti 4 kali 9,8 berapa? 4 kali 9,8 39,2 dikurangi 100 teman-teman. Saya hapus dibagi 10. Nah, dikurangi 100 sama dengan dibagi 10 minus 6 teman-teman ya, minus 6,1. Nah, minus 6,08, cuman saya bulatkan jadi minus 6,1 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah A2. Arahnya kemana? I topi. Nah, berarti arahnya kemana? Minus, berarti ke arah negatif. Suhu X negatif. Nah, gitu. Ini jawabannya untuk nomor A, percepatan si balok yang di atas, balok M2. Nah, untuk menjawab nomor B, teman-teman tinggal masukin aja ke sini. Minus yang ini ya. Berarti nomor B itu sama dengan ini aja. Nah, minus F sama dengan M1 mana? Nah, ini M1 kali A1. Berarti A1-nya adalah minus F dibagi M1. Minus F-nya kan tadi udah ada nilainya. Minus F-nya ini. Nah, mana? Nah, ini 39,2. Berarti min 39,2 dibagi 40, sorry ya. Nah, berarti berapa? 39,2 dibagi 40. Nah, 0,98. Jadi minus 0,98 I topi meter dulu. Oh, di sini aja deh. Jadi A1-nya adalah minus 0,98 meter sekon kuadrat I topi. Berarti dia arahnya sama, arahnya ke kiri, ke sumbu X negatif. Ini jawabannya nomor B. Ini jawabannya nomor A.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menggeluti fisika dasar. Sampai jumpa dalam kesempatan salam berfisika.com.